Halo pemirsa yang budiman, apa kabar? Setelah sepekan berlalu, senang sekali saya Andy Chu bisa kembali ke hadapan Anda melalui program Ni Hao Tiongkok edisi yang terbaru. Hari ini adalah hari ke-10 Tahun Baru Imlek. Hari keluarga Tionghoa melakukan tradisi menjamu makan menantu laki-laki. Apakah keluarga Anda masih melakukannya? Ya, mari kita mulai berita pertama Ni Hao Tiongkok edisi kali ini tentang politik internasional. Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping mengucapkan selamat kepada Kim Jong-un atas terpilihnya kembali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea dari Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara. Kim terpilih sebagai Sekretaris Jenderal pada Kongres ke-9 Partai Buruh Korea selaku partai penguasa di Korea Utara. Dalam pesan ucapan selamatnya, Xi mengatakan bahwa sejak Kongres ke-8 Partai Buruh Korea yang diadakan pada tahun 2021, Komite Sentral Partai Buruh Korea dengan Sekretaris Jenderal Kim Jong-un sebagai pemimpinnya telah memimpin rakyat Korea Utara untuk berjuang keras dan terus-menerus mencapai prestasi baru dalam pembangunan sosialis. Menurut Xi, terpilihnya kembali Kim sebagai Sekretaris Jenderal mencerminkan kepercayaan tinggi dan dukungan tulus dari Partai Buruh Korea, pemerintah dan rakyat terhadapnya. Xi Jinping mengatakan keberhasilan penyelenggaraan Kongres ke-9 Partai Buruh Korea sangatlah penting, mengingat perjuangan partai dan negara memasuki tahap krusial yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Ia berharap partai dan rakyat akan menjadikan kongres ini sebagai kesempatan untuk terus membuat kemajuan baru dalam perjuangan sosialis Korea Utara di bawah kepemimpinan yang kuat dari Komite Sentral Partai Buruh Korea dengan Sekretaris Jenderal Kim Jong-un sebagai pemimpinnya. Xi mengatakan karena Tiongkok dan Korea Utara adalah negara-negara sosialis tetangga yang bersahabat, terikat oleh solidaritas dan saling membantu, maka mempertahankan, memperkuat, dan mengembangkan hubungan Tiongkok-Korea Utara selalu menjadi kebijakan yang teguh dari Partai Komunis Tiongkok dan pemerintah Tiongkok. Xi mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, ia telah bertemu dengan Kim Jong-un dalam banyak kesempatan, yang secara efektif mengarah pada perkembangan positif hubungan bilateral. Menyadari bahwa perubahan yang belum pernah terjadi dalam satu abad sedang berlangsung di seluruh dunia dengan kecepatan yang lebih cepat dan landscape internasional sedang menyaksikan gejolak dan transformasi, Xi mengatakan bahwa ia siap bekerja sama dengan Kim untuk membimbing departemen terkait dan otoritas lokal dari kedua belah pihak untuk mengimplementasikan konsensus penting yang telah mereka capai dan menulis babak baru persahabatan Tiongkok-Korea Utara sehingga dapat melayani pembangunan sosialis kedua negara, meningkatkan kesejahteraan dan persahabatan kedua bangsa, dan memberikan kontribusi positif untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran di kawasan dan bahkan di seluruh dunia. Seorang pejabat pemerintah Kenya mengatakan bahwa Tiongkok adalah suara yang kuat yang mewakili negara-negara selatan global. Ia juga menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada Tiongkok dan komunitas Tionghoa global di tengah perayaan festival musim semi yang sedang berlangsung. Dalam sebuah wawancara dengan CGTN, Musalia Mudavadi, Sekretaris Kabinet Utama dan Sekretaris Kabinet untuk Urusan Luar Negeri dan Diaspora Kenya, menegaskan kembali hubungan yang kuat antara negaranya dan Tiongkok. Well, first of all, I must say that China is a great friend of Kenya and the people of Kenya. And we have had very many high-level visits between our two countries. And I believe this will continue so that we have high-level engagement at all times. Menurut Mudavadi, rakyat Kenya telah memperoleh manfaat luar biasa dari kerjasama dengan Tiongkok di berbagai bidang. Saat Tiongkok menyambut Tahun Kuda, Mudavadi juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya kepada Tiongkok dan rakyat Tiongkok sambil menyoroti pengaruh global negara tersebut. We are involved in a lot of development, roads, infrastructure, business opportunities, and so forth with the people of China. So to me, I can tell you that we stand to benefit tremendously by the continued cooperation between our two countries. Oh, I think it's great. I wish them the very best. I wish them continued prosperity, both
in China and also where their nationals may be in the rest of the world. They are a big economy, they are key players, and their policies have a major impact on many countries. Kita beralih ke berita ekonomi. Tiongkok telah mendesak Amerika Serikat untuk mencabut tarif sepihaknya terhadap mitra dagang. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok pada hari Senin 23 Februari 2026 di Beijing. Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok telah memperhatikan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menentang tarif pemerintah Amerika Serikat yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional dan sedang melakukan penilaian komprehensif terhadap isi dan dampaknya. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan pada hari Jumat 20 Februari 2026 bahwa pengenaan tarif oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap mitra dagang berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional adalah ilegal. Menurut juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, mereka selalu menentang semua bentuk tindakan peningkatan tarif sepihak, berulang kali menekankan bahwa perang dagang tidak menghasilkan pemenang, dan proteksionisme mengarah pada jalan buntu. Kementerian tersebut mengatakan tindakan sepihak yang diambil oleh Amerika Serikat melanggar aturan ekonomi dan perdagangan internasional serta hukum domestiknya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan semua pihak. Fakta telah membuktikan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat akan memperoleh keuntungan dari kerjasama dan mengalami kerugian dari konfrontasi. Tiongkok telah mendesak Amerika Serikat untuk mencabut tarif sepihaknya terhadap mitra dagang. Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan, Tiongkok juga menyadari bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk mengambil langkah-langkah alternatif seperti investigasi perdagangan untuk mempertahankan tarif yang dikenakan pada mitra dagang. Tiongkok akan terus memantau dengan cermat dan dengan tegas melindungi kepentingannya. Tiongkok semakin memperkuat pencapaiannya dalam pengentasan kemiskinan dan mendorong pembangunan pedesaan selama rencana 5 tahun ke-14 periode 2021-2025. Setelah memberantas kemiskinan absolut pada akhir tahun 2020, Tiongkok menggunakan periode 5 tahun tersebut untuk mengamankan pencapaiannya dengan berfokus pada pencegahan kekambuhan dan peningkatan revitalisasi pedesaan. Rencana tersebut menekankan pembentukan mekanisme jangka panjang, peningkatan lingkungan hidup pedesaan, memastikan ketahanan pangan, memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada penduduk yang direlokasi, dan mengembangkan industri lokal untuk meningkatkan pendapatan petani dan mempersempit kesenjangan perkotaan pedesaan. Pada tahun 2025 saja, kebijakan dukungan lapangan kerja Tiongkok berhasil menstabilkan lapangan kerja lebih dari 32 juta orang yang sebelumnya telah keluar dari kemiskinan, mencegah kembalinya kesulitan secara luas. Lebih dari 7 individu dibantu melalui sistem pemantauan khusus. Pencapaian di bidang pertanian merupakan kunci keberhasilan ini. Produk biji-bijian negara itu pada tahun 2025 mencapai rekor tertinggi sekitar 714,9 juta ton, melampaui 700 juta ton untuk tahun kedua berturut-turut. Yang perlu diperhatikan, produksi kedelai mencapai 20,91 juta ton, menandai tahun keempat berturut-turut produksi kedelai tetap di atas level 20 juta ton. Kemajuan teknologi pertanian Tiongkok menyumbang lebih dari 64% terhadap pertumbuhan sektor tersebut, menandai pergeseran signifikan dari pertanian padat karya ke metode berteknologi tinggi, otomatis dan berbasis data. Sementara itu, tahun lalu juga menyaksikan peningkatan nilai tambah dari perusahaan pertanian utama dan perusahaan pengolahan makanan sampingan di Tiongkok sebesar 5,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2025, pendapatan per kapita yang dapat dibelanjakan di pedesaan telah meningkat 6% secara real menjadi lebih dari 24.000 yuan atau sekitar 58,4 juta rupiah. Tiongkok juga telah membuat kemajuan lebih lanjut dalam pembangunan komunitas pedesaan yang lebih layak huni dan makmur, dengan tingkat cakupan toilet sanitasi di daerah pedesaan saat ini mencapai sekitar 77%. Pada akhir tahun 2020, Tiongkok secara resmi memberantas kemiskinan absolut.
mengangkat 98,99 juta penduduk pedesaan terakhir keluar dari kemiskinan selama 8 tahun. Selama 4 dekade, hampir 800 juta orang terangkat dari kemiskinan di Tiongkok, yang menyumbang lebih dari 70% pengurangan kemiskinan ekstrim global. Pencapaian ini memenuhi target pengentasan kemiskinan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB 10 tahun lebih cepat dari jadwal. Liuzhou, kota yang diukir dari perbukitan batu dan dihubungkan oleh kejernihan air Sungai Liujiang, kini berdiri sebagai salah satu contoh nyata transformasi industri Tiongkok modern. Dengan kekayaan budaya, kekuatan industri, serta potensi pariwisatanya, Liuzhou menjelma menjadi kota yang mencerminkan semangat kemajuan bangsa. Selama lebih dari 1 abad, Liuzhou telah membangun budaya industri yang kuat. Jejaknya bermula sejak masa awal Republik Tiongkok, berkembang pesat setelah masa pembebasan, dan tumbuh subur sepanjang periode pembangunan sosialisme yang komprehensif. Ketika Tiongkok mulai membuka diri terhadap dunia luar, Liuzhou melanjutkan momentum itu dan berupaya memperkuat posisinya sebagai kota industri modern yang berdaya saing global. Upaya tersebut diwujudkan melalui konsep inovasi sekunder yang berfokus pada peningkatan dan transformasi industri. Melalui strategi ini, Liuzhou perlahan menggeser citranya dari sekedar dibuat di Liuzhou menuju dikembangkan di Liuzhou. Perubahan ini menandai tekad kota untuk tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga pusat penciptaan teknologi dan ide baru. Industri menunjukkan kekuatan kota. Demikian disebutkan dalam narasi sejarah Liuzhou yang kini diabadikan dalam berbagai simbol kebanggaan masyarakat, termasuk Liuzhou Gongye Bouyuan atau Museum Industri Liuzhou. Dalam proses pembangunan dan perkembangan kota, masyarakat Liuzhou dikenal dengan semangatnya yang terbuka, bijaksana, berani, pekerja keras, dan berdedikasi tinggi. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi kemajuan kota dan menjadi bagian dari identitas kolektif warga Liuzhou. Industri bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi juga emosi dan kebanggaan bersama menjadi batu penjuru pembangunan masa depan. Kini, Liuzhou dikenal luas bukan hanya sebagai kota industri otomotif dan mesin berat, tetapi juga sebagai kota budaya dan wisata industri. Keindahan alam berpadu dengan semangat kerja keras masyarakatnya menjadikan Liuzhou destinasi unik di Tiongkok Selatan, tempat di mana warisan masa lalu bertemu dengan inovasi masa depan. Liuzhou terus memperkuat citranya sebagai model Tiongkok modern, yaitu sebuah kota yang tumbuh dari batu, dialiri air jernih Liujiang, dan dibangun atas dasar tekad manusia yang ingin maju tanpa meninggalkan akar sejarahnya. Pemirsa, usai sudah Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chu kembali mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Semoga di Tahun Kuda Api ini kita punya semangat berkarya bagai kuda yang berapi-api. Sampai jumpa.